Pas de soleil, 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 pas de soleil. Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Perburuan unit pesanan hari ini rencananya kita mau cek 2 unit mobil. Pertama pesanan Pak Bagus dari Jakarta Barat. Beliau ini pesan Toyota Yaris tipe E tahunnya 2007 sampai 2009. Alhamdulillah saya dapat informasi di daerah Karawaci, Kota Tangerang. Kemudian yang kedua pesanan Pak Umam dari Kota Serang. Beliau ini pesan Nissan Grand Livina tipe XV Ultimate wajib tahun 2012. Dan kebetulan sekali unitnya berdekatan di daerah Karawaci, Kota Tangerang. Jadi pas sekali. Mudah-mudahan unit pertama Toyota Yaris pesanan Pak Bagus, kondisinya bagus, minim PR agar kebawa pulang hari ini. Kemudian kita akan lanjut cek Nissan Grand Livina Ultimate XV 2012 pesanan Pak Umam. Mudah-mudahan semuanya kebungkus kebawa pulang. Jika Anda ingin pesan juga atau mau beli juga unit pesanan Pak Bagus dan Pak Umam ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang menonton video ini bisa dapat referensi. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Hari ini saya bersama Mas Arya dan Mas Poi. Oke, saya sudah sampai di lokasi unit pertama pesanan Pak Bagus dari Jakarta Barat. Lokasinya tepatnya di daerah Medang, Sumarekon, Tangerang. Oke, langsung saja mari kita akan bahas mulai dari eksteriornya. Dan ini untuk bagian depannya. Untuk headlamp kanan kiri utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya bagus, hanya baret-baret memang ada, sudah ada tambahan add-on body kit, ini aslinya tidak ada. Kemudian fog lamp juga tipe E aslinya tidak ada, dan ini sudah upgrade. Fog lamp juga utuh, tidak ada yang pecah. Nah seperti ini ya, namanya juga bumper tambahan. Jadi memang rata-rata kurang rapi, baret-baret seperti ini, dan ini bisa dirapikan jika mau. Saya ada body repair yang cukup bagus untuk rapihkan eksterior. Kemudian fog lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada yang pecah, dan ada baret juga di bagian ini perlu diperbaiki, dan silen di atas ini juga kurang rapi. Untuk headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah, dan ini untuk kap mesinnya juga catnya bagus. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. Untuk kap mesin ini dia masih ori 95 mikron. Jadi untuk bagian depan ini ada perbaikan di bumper depan. Ini sebenarnya bagaimana Pak Bagus jika diwajarkan, namanya juga mobil bekas. Ada lecet-lecet pemakaian wajar dan tidak pecah parah. Kalau menurut saya hanya ada baret-baret halus saja. Ini jika tidak ingin diperbaiki juga masih layak. Tetapi jika ingin diperbaiki, satu bumper itu 1 juta. Dan kita akan lihat lagi berapa titik lagi untuk eksterior ini. Kemudian untuk velgnya dia sudah diganti 15 inci. Kondisi velgnya bagus. Profil bannya 185/60R15. Untuk umur bannya dia di 2021. Dan untuk
kondisi bannya saya akan ukur ketebalannya di 8,95 mm. Artinya masih 95%, masih baru. Kemudian liner fender bagian kanan ini juga utuh, tidak ada yang rusak. Dan untuk spakbor depan kanan ini sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya bagus. Mikasen juga utuh, emblem VVTi utuh. Dan untuk spion ini juga mikasennya utuh dan untuk catnya ada baret. Nah ini, selain bumper depan di sini juga ada 2 titik. Kemudian kaca. Kaca ini belum pernah diganti, tidak ada sealant dan dijamin tidak akan bocor ketika hujan. Dan untuk bagian atap ini catnya juga bagus. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 95 mikron. Jadi catnya juga bagian atap ini masih ori. Ada antena model shock full. Dan ini untuk bagian belakangnya. Fender belakang kanan ini juga catnya bagus. Ban belakang juga sama dengan ban depan. Semuanya kabarnya kata ownernya diganti baru. Pintu bagian kanan ini catnya bagus. Bagian pintu kanan ini sampai ke fender belakang dia sudah pernah dicat ulang. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. Nah ini 122 mikron, sudah pernah dicat ulang 1 kali. Ini tidak tebal. Kemudian untuk pilar-pilarnya juga utuh, plus titik pabrikannya. Dan ini untuk sealer pintunya juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan karena mulai dari pilar A, pilar B, serta pilar C dan sealer pintunya semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini lecet-lecet ada seperti ini. Kemudian retak dalam, ini bukan retak luar, jadi belum masuk air. Kemudian untuk bagasi belakang ini juga catnya bagus. Emblem juga dia komplit, ada tambahan emblem TRD. Dan untuk cat bagian bagasi ini juga dia masih ori. Nah ini 88 mikron. Serta untuk stop lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada yang pecah. Dan bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya bagus. Untuk bagian bumper belakang ini tidak ada perbaikan. Untuk bagasi hidroliknya juga kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Ini covernya tambahan, aslinya tidak seperti ini. Dan untuk ban serepnya juga ada. Saya akan ukur ketebalannya di 4,65 mm, masih layak dipakai. Kemudian di bagian ini hanya ada kotor-kotor saja. Ini akan hilang nanti di salon. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya juga utuh. Las titik pabrikannya masih presisi, masih konsisten. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan karena mulai dari sealer bagasi utuh serta rear cross membernya juga utuh. Dan ini untuk bagian belakang samping kiri. Untuk ban belakang juga sama dengan ban yang lainnya, masih baru. Bodi bagian kiri ini juga sama, bagus. Hanya ada baret-baret halus. Spion juga bagian kiri juga utuh, serta mikasennya juga utuh. Spakbor depan kiri juga catnya bagus. Mikasen dan emblem VVTi juga masih komplit. Dan ini untuk bagian ban depan kiri juga sama, bagus kondisinya. Dan untuk liner fender bagian kiri depan memang ada sobek. Nah ini dia sobek dan ini banyak sekali di marketplace, harganya 200.000. Untuk bagian eksterior, catnya ada beberapa yang ori dan beberapa ada juga yang sudah pernah cat ulang. Untuk yang pernah dicat ulang seperti bumper, kemudian pintu bekasnya ada lecet sedikit, kemudian dicat ulang, wajar. Mikronnya juga masih di bawah 200. Jadi sudah pernah dicat ulang hanya 1 kali. Kemudian ada 2 titik saja untuk perbaikan eksterior, bumper depan dan spion bagian kanan. Yang lainnya tinggal dipoles saja, itu yang baret-baret halus akan hilang. Dan untuk perbaikan eksterior ini jika memang Pak Bagus ingin minta diperbaiki itu 1.500.000.
bumper depan dan spion bagian kanan. Tetapi jika ingin dipoles saja, di salon saja, untuk nyalon itu 700.000 mulai dari eksterior dipoles, interior dan ruang mesin. Jadi ada dua pilihan, mau dipoles saja 500 sampai 700.000, apa mau diperbaiki eksteriornya di 1.500.000. Jadi ini bagaimana Pak Bagus. Kemudian liner fender bagian kiri itu rusak, sobek. Itu harganya 150.000 di marketplace banyak. Jika ingin diorderkan juga saya bisa bantu. Untuk mobil ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Toyota Yaris tipe E tahun 2007 ini mesinnya 1500 cc 4 silinder dengan kode mesin 1 NZFE. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi manual 5 percepatan. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota review tes rata-rata 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara aneh. Kemudian seperti biasa kita akan buka ini untuk memastikan ada asap keluar atau tidak. Dan ini bagus, tidak ada asap keluar dan tidak ada kerak juga. Hati-hati untuk mesin 1 NZFE, dia biasanya mengerak. Kemudian tidak ada oli dan air mengumpul juga, jadi tidak overheat. Kemudian untuk mesinnya juga kering sekali. Ini dari cover valve bagian atas ini juga kering. Kemudian dari gearbox atas ini juga kering. Dan untuk kolongnya juga kering. Seal as roda belum rembes. Packing bakar teraman. Seal kerkas juga aman. Jadi untuk mobil ini mesinnya juga kering sekali. Mobil ini kilometernya 110.000, kemudian penggantian oli berikutnya ada, datanya di 112.000. Kita akan cek olinya benar apa masih bagus. Seperti biasa, saya akan masukkan alat ini ke sini. Karena bisa jadi hanya kertas saja, aslinya tidak diganti. Kita akan cek. Kita tunggu beberapa saat. Nah ini di 85,0%. Jadi olinya masih bagus, baru terpakai 1,5%. Ini normal. Aslinya dia jika baru itu di 100%. Kemudian kita akan cek minyak remnya. Kita akan buka ininya. Dan sepertinya master remnya pernah diganti baru. Nah ini ya, di 1,5%. Kadar airnya belum tinggi dan normal. Ini sepertinya baru dikuras. Untuk kadar air itu di minyak rem pasti ada, tetapi jangan sampai kadar airnya tinggi. Dan ini masih 1,5%, itu normal. Dan alat ini juga menunjukkan oke. Jadi untuk minyak remnya juga masih layak dipakai. Belum waktunya dikuras. Jika kadar airnya sudah tinggi, dia akan bisa merusak booster rem dan master rem jika tidak dikuras. Kemudian mobil ini menggunakan aki merek GS Hybrid 45 ampere 12 volt. Kita akan tester. Baterai tes menggunakan aki basah. CCA-nya dia 300. Flash white. Oke. Ceknya masih 88%. Berarti masih layak dipakai. Untuk aki mobil ini masih bagus. Kemudian untuk bagian depan ini mulai dari sealer kap mesin sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Serta untuk apron dan cross member depan juga sudah saya cek. Aman. Jadi untuk bagian depannya juga mobil ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kuncinya dapat satu, masih ori, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk bagian door trim depannya, detailnya utuh, hanya di bagian ini dia sudah di retrim ulang. Kemudian power window 4 pintu auto sisi driver, auto down dan auto up berfungsi dengan baik.
Kemudian power window bagian kiri dia tidak aktif dari power sentral. Kemudian dari tombol sini itu masih aktif. Jadi hanya power sentralnya saja yang tidak aktif. Motor power window-nya masih aktif. Bagian kiri belakang aktif. Kanan belakang juga aktif. Untuk power sentral itu biasanya diganti hanya per biji saja. Ini bisa diservis. Rata-rata jika motor power window-nya masih aktif, hanya bagian tombol-tombol saja, itu bayar jasa saja 200.000. Ini bisa saya bantu untuk perbaikannya. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan saya akan coba aktif, ke kiri aktif, hanya perlu ditekan dari tombolnya agak keras. Nah, ke atas juga bisa. Kemudian bagian kiri ke kanan bisa, dan ke kiri agak susah juga, tetapi masih bisa. Ke atas juga bisa, ke bawah tidak bisa kanan kiri. Jadi masalahnya dari tombol electric mirrornya. Ini bisa diservis juga. Jika memang tidak mengganti ini, hanya bersihkan saja, atau masalah dari kabel-kabel saja juga sama. Ini 200.000 jasanya. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini dari besi-besi jok, dan untuk besi yang ada di dalam dashboard ini juga aman, tidak ada karat. Jadi mobil ini aman, tidak bekas banjir. Oke, saya akan diagnosa seperti biasa. Jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati kita juga bisa tahu. Untuk soket OBD2-nya posisinya di sini sudah masuk. Saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa, pilih Toyota. Di sini kita akan cari Yaris. Nah, ini Yaris. Nah, ini 1NZFE sesuai, yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, ABS bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Dan ini untuk interiornya, dashboard utuh, trim bagian kiri juga utuh, dan untuk plafonnya juga bagian depan ini utuh, detailnya hanya ada sedikit-sedikit kotor. Kemudian joknya aslinya fabric. Ini sudah di retrim permanen. Jok bagian penumpang depan kondisinya bagus. Untuk jok bagian driver ini juga kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Untuk door trim belakang juga sama, di retrim dan kondisinya masih bagus, tidak ada yang cacat. Dan ini untuk bagian belakangnya juga joknya sama, masih bagus kondisinya, di retrim ulang full. Dan untuk bagian plafon belakang ini juga sama, utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor. Ini akan hilang nanti di salon. Dan ini untuk tombol fog lamp-nya, dia tambahan. Aslinya tipe E belum dapat fog lamp. Kemudian di sini juga banyak tempat penyimpanan, masih bagus. Isi AC juga bagus. Kemudian kilometernya ini 110.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, kulit jeruk, kemudian kenceng. Fisiknya masih bagus sekali, tidak ada yang grepes, tidak ada yang cacat. Chrome-nya ini juga di sini masih bagus. Kemudian untuk data penggantian oli mesin ada datanya. Ini di 112.000, dan kita tadi sudah cek di 85%. Artinya sudah terpakai normal. Dan untuk indikatornya semuanya masih hidup. ABS, airbag, kemudian cek engine di bagian kiri, tekanan oli, aki, semuanya tidak ada yang dimatikan. Semuanya masih hidup. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, airbag, ABS semuanya mati.
itu tandanya kelistrikannya normal dan sudah kita diagnosa. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Kemudian untuk dashboardnya mobil ini utuh, tidak ada yang cacat. Kisi AC juga bagian ini utuh. Laci-laci juga semuanya masih bagus. Dan untuk head unitnya aktif, terintegrasi, dan di bagian ini juga rapi, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan juga aktif, airnya juga masih hidup, dan untuk wiper belakang juga aktif. Kemudian saya akan coba AC-nya, dan saya akan cek dengan alat termometer serta tekanan angin. Ini nomor 1. Jika saya matikan, di sini akan 0 dan kipasnya juga tidak nyala. Untuk normalnya di kecepatan 1 itu dia minimnya di 1,5 dan ini di 2,4. Jadi normal. Jika memang filtrasinya sudah minta ganti atau evaporatornya dia minta ganti, dia anginnya juga akan keluarnya sedikit. Ketika saya besarkan di kecepatan 2 juga dia akan naik di 3,3. Serta AC-nya juga dingin. Ini ya di 14,2 derajat Celcius. AC itu mulai dari 12 sampai 26 derajat Celcius. Itu masih dingin. Jadi untuk AC-nya juga masih dingin sekali, masih normal. Saya akan test drive untuk memastikan kakinya bagaimana, dan untuk tenaganya mobil ini bagus. Kopling, rem semuanya masih normal. Dan untuk setirnya juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Dan untuk kakinya memang ada suara di bagian kanan. Suaranya rame. Ini sepertinya shock breaker. Saya hafal jika memang tie rod atau reken atau link stabilizer atau karet-karet biasanya bunyinya tidak seperti ini. Dan untuk shock breaker itu jika ganti biasanya harus beli 2. Harganya ada yang 700.000 dan ada yang lumayan bagus itu di 1,5 juta. Jadi sama pasang 2 juta untuk kaki-kaki ini. Jadi beginilah mobil pesanan Pak Bagus. Kalau menurut saya mobil ini masih layak sekali dibeli. Kilometer juga jarang di 110.000 tahun 2007. Rata-rata Toyota Yaris itu agak sedikit tinggi kilometernya. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Bagus setuju dengan kondisi mobil ini. Setelah saya jelaskan semuanya, alhamdulillah transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Beben. Siap. Tawaran kita sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata dari Om Beben. Ya, untuk Pak Bagus semoga unitnya memuaskan dan dana kami terima semoga membawa berkah, semoga mobilnya awet. Ya, semoga gitu aja, rawat dengan baik-baik. Alhamdulillah unit pertama pesanan Pak Bagus sukses. Kita akan lanjut ke Karawaci juga. Masih di sini 15 menit dari tempat ini. Kita akan cek Nissan Grand Livina pesanan Pak Umam dari Kota Serang. Oke, let's go.
Alhamdulillah mobil pesanan Pak Bagus dan mobil pesanan Pak Umam sudah sampai di rumah. Untuk mobil pesanan Pak Umam nanti saya akan buatkan video part kedua. Jadi videonya akan tayang setelah video ini. Dan untuk mobil pesanan Pak Bagus ini kondisinya Anda juga sudah menyaksikan di video ini. Jadi totalnya sampai tidak ada PR dan jasa saya di 89.600.000. Kemudian Pak Bagus ini tidak masalah di eksterior, jadi mau dilewat 1.500.000, jadi bisa di 88 juta total. Kemudian saya bagaimana pemesan? Jika memang mau ingin dilewat lagi seperti nyalon, bisa mengurangi 500.000, jadi bisa di 87.600.000. Untuk saya hitungannya semua pasti saya akan total sampai tidak ada PR. Tetapi di sini bagaimana pemesan? Ada beberapa pemesan juga memang yang menurutnya tidak terlalu parah bisa dilewat. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, seperti mobil pesanan Pak Bagus ini, Toyota Yaris tipe E 2007 sampai 2008. Itu perkiraan untuk saat ini siapkan dana di 85 juta sampai 90 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan, karena mobil bekas pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare. Dan saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang dapatnya lebih murah daripada ini, tidak banyak PR, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Kemudian Anda juga bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena ada naik dan turun. Untuk saat ini harga pasaran mobil bekas sedang naik tinggi. Jadi Anda silakan cek saja di aplikasi kedua tersebut. Kemudian yang saya jelaskan tadi, saya tidak all in. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, lagi rezeki, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya, 1 bulan saya buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi Anda tidak bisa langsung masuk, mohon maaf. Anda harus telepon saya dulu, kemudian WhatsApp saya dulu, pesan slot atau antri. Di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jadi jika memang Anda sekarang pesan slot, kemudian di belakang belum ada 10 orang, di hari saya buka pesanan Anda bisa langsung masuk. Untuk detailnya Anda bisa telepon saya atau chat saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.